Pertemuan reuni 10 tahun kemudian, seisi ruangan mengelilingiku. Satu persatu mengolok-olok kejadian memalukanku saat mengejar bunga sekolah Subaizou di SMA. Tiba-tiba seseorang mendekat dan menghasut Hikiang. Apakah kamu masih menyukai Subaizou sekarang? Aku menunduk melirik jam tangan. Kebetulan langsung melambaikan tangan. Sayang, orang-orang ini lagi membicarakan hal-hal begitu kalimat ini. Di dalam seketika sunyi senyap. Semua orang terdiam di tempat. Subaizou tersenyum dengan natural duduk di sana, mengangkat tangan dan mencium pipi. Jangan dengarkan suamiku dulu sangat tampan. Aku memandangnya di samping, hati terasa hangat. Siapa sangka, bunga sekolah yang dulu menolakku 13 ini telah menjadi istriku selama 2 tahun. Dan rahasia ini tidak ada yang tahu. Saat aku terakhir kali mengungkapkan dia sebenarnya sudah berkata dengan baik, namaku Hiki, adalah orang biasa yang tersembunyi, siswa kelas 3 SMA dengan tinggi wajah biasa-biasa saja. Nilai juga pas-pasan di tingkat, tapi di hatiku ada obsesi yang tidak biasa. Aku menyukai Subaizou. Rasa suka ini mulai dari masuk. Sejak pandangan pertama bertahan, hari ini adalah ke-13 kalinya aku bersiap mengungkapkan Yangzi. Kenapa kamu masih sahabat Zhang Haoyu menepuk bahu. Nada suaranya penuh keputusasaan. Setiap kali ditolak, tidakkah kamu? Aku merapikan keras seragam. Hanya dalam hati berbisik. 13 adalah angka pasti berhasil. Hanya menjawab dengan 13 adalah angka yang alasan Subaizou menolak. Bisa dikumpulkan, sangat lucu. Zhang Haoyu menghitung dengan jari penuh semangat. Harus fokus persiap untuk sementara tidak ingin. Ibuku tidak setuju. Hari ini rambut belum. Aku segera menyela. Nada suaranya menyembunyikan keyakinan yang kali ini berbeda. Kapan kau bilang tidak berbeda? Zhang Haoyu memutar mata. Aku mengeluarkan surat cinta yang membara dari tas. Ini hasil jerih payahku. Diubah sampai 20 kali. Zhang Haoyu mendekat ingin mengira. Kali ini tulisannya apa biar kulihat rahasia. Aku buru-buru menyimpan surat itu dengan hati. Takut dia menyentuh dan sebenarnya isi suratnya juga ultimatum terakhirku. Ini yang terakhir kali. Jika kau menolak, tidak akan mengganggumu lagi. Aku sama sekali tidak jauh dari teman sebangku Subaizou. Yao Xiaqi sudah melihat ke Wu Xiulin baru ingin. Yao Xiaqi sudah lari terbit. Terengah-engah berteriak pada Subaizou. Hikiang mau mengaku lagi. Sudah tepat 13 kali. Pena di tangan Subaizou sedang menghitung. Mendengar ujung pena berhenti mendadak. Titik tinta melebar. Kali ini dia di mana? Suaranya lembut sepertinya tempat biasalah, di bawah pohon Phoenix ketiga lapangan olahraga. Matanya menyipit sambil kamu benar-benar. Subaizou menggigit bibir merah mudanya menunduk. Pura-pura menghit. Aku masih ada soal yang kamu setiap kali bilang. Yao Xiaqi mendekat ke telinganya menurunkan. Sepertinya kau agak menyukai. Jangan ngomong. Pipi Subaizou langsung memerah. Tapi dia masih membela diri. Aku cuma merasa dia orangnya cukup gigih. Begitu bel istirahat, hatiku langsung berdebar-debar, deg-degan tak henti-henti. Aku berdiri di bawah pohon wood, erat menggenggam surat itu. Keringat membuat kertas surat lembab. Teman-teman sekelas beberapa yang nakal lewat sambil bersiul dan Kangji lagi nungguin si cantik sekolah. Kali ini bisa dapat sang kecantik. Aku tak peduli dengan canda. Mataku tak berkedip menatap pintu gedung sekolah. Harapan dan kegugupan di 5 menit kemudian, sosok yang kuidam-idamkan muncul. Subaizou memakai seragam sekolah. Kuncir kudanya bergoyang lembut mengikut seperti matahari. Dia melihatku dan langkahnya jelas terhenti. Lalu berjalan langsung ke arahku dengan tenang. Aku menarik napas dan baru mau membuka mulut tapi dia lebih dulu suaranya lembut seperti kau tak perlu hatiku serasa terjat langsung tenggelam ke dasar. Memang yang ke-13 kali ini tetap akan gagal. Kau menyunggingkan senyum pahit. Mengulurkan surat itu ke ini yang terakhir kalinya. Kedepannya aku tak akan mengganggu. Dia menerima surat tapi tidak langsung membuka. Angin berhembus, daun wutong berdesir seperti mengeluh untukku. Kami berdua terdiam hanya 10 detik, tapi terasa lama seperti setiap detik membuat dadaku sesak. Tiba-tiba dia bersuaranya tidak, tapi seperti petir yang meledak di telinga. Aku benar-benar _text. Aku ragu apa aku bilang baik. Wajah Subaizou memerah, tapi suaranya kehilangan kejelasan. Aku setuju. Kepalaku berucapan pengakuan yang lupa sama sekali. Kak kamu? Lidahku seperti terbelah dua. Aku bilang aku setuju menjadi. Subaizou cepat-cepat menyelesaikan, seperti takut menyesapi. Ada 2 syarat apa? Aku hampir melompat kegirangan. Jantungku hampir melompat. Tidak boleh sebelum ujian masuk perguruan. Kita bertingkah seperti bergaul tidak masalah. Aku langsung. Kedua, hal ini tidak boleh diberi sampai ujian masuk perguruan. Aku mengangguk tak henti-henti. Mengangguk begitu kuat sampai kepala hampir lepas. Aku janji, berkata pelan, kalau begitu sampai dia berbalik mau pergi. Tapi tidak tahan dan pandangan inilah yang lembut sekali. Membuatku merasa esokan harinya pagi-pagi. Aku bangun. Subaizou melihatku, dia langsung berjalan masuk ke. Aku buru-buru berlari kecil mengejar. Sambil tersenyum dia membalas pelan. Tapi langkahnya, surat kemarin sudah kau baca? Aku tidak tahan bertanya lagi. Sudah baca? Lalu aku. Tapi dipotongnya. Subaizou mengedipkan mata kepada. Melihat sosoknya yang ramah, hati terasa manis. Zhang Haoyu tiba-tiba muncul merangkul bahuku tapi ditolak lagi. Jangan sedih bro, aku traktir sarapan. Bukan aku yang membuka mulut. Teringat janji semalam lalu menelan kembali kata-katanya. Pergi sarapan. Sepanjang pelajaran pagi, aku tak menyerap satu kata pun. Mataku seolah punya kesadaran sendiri. Selalu tak tahan mencuri pandang ke arah kursi. Sikapnya yang duduk tegak dan bahkan profil wajahnya terlihat luar biasa cantik. Saat istirahat saat melewati kursiku, Yao Xiaqi berbisik, kakak Kia, semangat. Subaizou cepat-cepat menarik dengan wajah memerah. Akhirnya bertahan sampai aku yang pertama keluar dari kelas. Secepat kilat lari 5 menit kemudian, Subaizou membawa nampak dengan natural duduk di sampingku. Tadi pelajaran matematika, tiba-tiba dia bertanya
Soal yang mana aku sesaat otak masih kosong. Itu soal fungsi. Subaizo dengan serius. Begitulah. Latihan rahasia kami. Diam-diam dimulai. Setiap siang makan mengerjakan soal dia sabar menjelaskan. Aku berebut membantu kami mengobrol gosip. Bercakap tentang mimpi masa depan. Hanya tidak membicarakan hubungan tapi rasa manis yang tak terucap. Diam-diam menyebar. Kami duduk di tribun lapangan berjemur di bawah matahari. Kamu ingin masuk universitas. Subaizo menatap langit di kejauhan dan bertentahlah. Nilai saya menggaruk kepala sedikit malu. Bagaimana saya ingin pergi, matanya berbinar-binar, ingin melihat Tiananmen, melihat istana. Kalau begitu saya tanpa berpikir langsung terucap. Subaizo menolak, memandang saya dengan sedikit candaan. Nilai kamu mungkin tidak cukup. Saya akan berusaha. Saya menatap matanya. Kata demik diucapkan dengan untuk bisa bersama kamu. Pipinya memerah lagi. Aneh sekali. Siapa yang mau bersama kamu? Bukankah kamu sudah setuju itu urusan? Subaizo cepat-cepat sudah waktunya saya melihat punggungnya yang dalam hati bertekad dengan harus bisa masuk ke Beijing, harus berdiri berdampingan dengan. Sejak hari itu, saya seperti berubah membangun. Tepat pukul 5, menghafal kata-kata, tidak berani lagi malam hari mengerjakan soal sampai pukul 2, langsung cuci muka dengan ujian simulasi. Nilai saya langsung 200 peringkat. Wali kelas secara siswa Hiki, perkembangannya semua harus belajar darinya. Setelah kelas, Subaizo lewat di depan diam-diam meletakkan sebutir di atas meja. Saya mengambil permen, membuka bungkus permen dan seketika menyebar dari ujung ke dalam. Lebih manis dari. Sang Haoyu mendekat, wajahnya penuh. Qiangzi, apa kamu salah minum obat? Kok rajin sekali? Aku ingin memanggil. Aku berkata dengan demi Subaizo. Sang Haoyu langsung kamu masih belum menyerah ya? Kali ini berbeda. Aku tersenyum misterius pada rahasia di manisnya hampir meluap. Hari-hari berlalu dengan hitungan mundur ujian masuk perguruan tinggi di papan tulis berubah. Hubunganku dengan Subaizo juga perlahan berubah. Dia akan aktif mencariku akan diam-diam memberiku air setelah akan sengaja berlama-lama sebentar bersama berjalan perlahan, tapi kami tetap mematuhi janji itu. Tidak membiarkan sampai sore hari Jumat itu. Setelah pulang, aku dan Subaizo tinggal di kelas. Dia memegang sapu. Aku berdiri di depan podium memerab. Subaizo tiba-tiba suaranya ringan seperti benarkah? Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Aku akan menabung. Tidak perlu hadiah. Dia menggeleng pipinya sedikit. Malam itu bisakah orang tuaku tidak ada di rumah? Hatiku berdegup seperti menendang seekor. Cepat-cepat mengangguk. Baik. Aku pasti akan datang. Pintu belakang kelas tiba-tiba terbanting terbuka. Zhang Haoyu membawa beberapa anak laki berteriak keras mengajak Qiangzi main bola. Mereka melihat hanya aku dan Subaizo. Keduanya langsung terpaku. Langkah mereka berhenti di depan. Udara tiba-tiba hening. Hening sampai bisa mendengar suara napas. Kami sedang piket. Aku cepat-cepat menghapus papan tulis. Mata tangan berkeringat deras. Hari-hari Zhang Haoyu suara. Matanya penuh dengan gosip. Kalau gitu kalian lanjutkan. Kata mereka sambil mundur. Tapi api gosip di mata mereka. Tapi mata yang jauh itu bisa kuras. Benar saja keesokan harinya rumor menyebar ke seluruh. Apakah tidak mungkin? Qiang dan Subaizo diam-diam tidak mungkin kan? Subaizo sudah menolaknya. Bagaimana mungkin ada yang melihat mereka berdua sendirian di kelas hubungan? Waktu Yo Siaki berlari ke sisi Subaizo berbisik bertanya, katanya kamu dan Luan Qiang benar tidak? Wajah Subaizo langsung memerah. Buru-buru membantah. Mereka bicara. Dia menatap. Matanya ada sedikit panik. Aku menggelengkan kepala, memberi isyarat jangan ada aku. Tapi hal ini tidak berhenti sampai di sore. Saat pelajaran olahraga di kelas dipimpin oleh Chen Shuhuan yang nakal. Qiang, dengar-dengar kamu sudah berhasil cepat bagi-bagi pengalaman sama beberapa anak laki-laki ikut tertawa suara. Seluruh kelas bisa mendengar. Yo berdiri di kerumun, menundukkan ke tangan menggenggam erat ujung baju. Tidak berkata. Aku mengepalkan tangan. Api di hatiku langsung berkobar. Chen Shuhuan, jangan asal bicara. Aku yang asal. Chen Shuhuan mendekatiku. Dengan wajah penuh. Seluruh kelas sudah. Apa hubungan kalian berdua? Aku langsung berdiri. Setengah kepala lebih tinggi. Menguasai apakah dia Subaizo tidak boleh ikut bimbingan? Bimbingan perlu dilakukan sendiri. Perlu bicara berbisik. Shuhuan tidak mau mengalah. Senyum mengejek tergantung di sebentar lagi kami akan berpeluit. Guru olahraga tepat waktu berbunyi. Berkumpul. Keributan ini sementara, tapi aku sadar, ini pasti belum selesai. Setelah pulang, Subaizo memanggilku, aku ke Qiang. Untuk sementara jangan jalan bersedia. Menunduk, suaranya terdengar sedih. Mengapa? Hanya karena rumor tidak jelas. Aku mengerutkan ke orang tuaku mungkin akan mendengarnya. Matanya memerah. Mereka sangat ketat padaku. Kalau sampai hatiku melunak. Aku mengangguk pelan. Baik, nanti setelah keributan ini jangan lupa Rabu malam. Dia berbisik mengingatkan. Lalu cepat-cepat lari. Beberapa hari setelah kami sengaja menjaga jarak. Tapi Chen Shuhuan dan teman-temannya masih menyembahkan membuat pantun. Dinyanyikan di kelas. Qiang ngejar cewek cantik 13 kali akhirnya dapatin. Zhang Haoyu kesal menepuk pundakku berkata, Qiangzi mau tidak kita beri pelajaran? Terlalu keterlalu. Tidak perlu aku mengawasi. Tahan amarah di hati. Ujian masuk perguruan tinggi, tapi di hatiku ada semangat yang hampir tak tahan ingin maju dan memukul. Rabu akhirnya tiba. Aku menyiapkan hadiah dengan sebuah gelang perak. Itu adalah uang saku yang kukumpul beli setelah memilih lama model yang kupilih. Pukul 8, aku tiba tepat waktu di bawah rumah. Dia tinggal di lantai 3 kompleks perumahan. Sebuah lampu kuning hangat terlihat sangat hangat. Aku mengiriminya pesan. Aku sampai 2 menit kemudian. Subaizo turun. Dia mengenakan gaun putih. Rambut panjang terurai di cahaya bulan menyinari, cantik bagai bidadari itu. Selamat ulang tahun. Aku menyerahkan hadiah. Telapak tanganku berkeringat. Subaizo membuka kotak. Matanya langsung berbinar. Sangat cantik. Aku akan memakai. Aku dengan hati-hati mengambil. Dengan lembut memakainya di pergelangan. Di bawah pergelangan tangannya yang gelang perak tipis berkilau membuatnya semakin tampak. Ke Qiang, dia memanggil namaku dengan suara lembut bagai bisa Aku menatapnya.
Detak, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Subaizo mengangkat ke menatap mataku, berkata dengan, aku sudah menyukaimu sejak kamu mengaku padaku untuk aku benar-benar terpana. Pikiranku kosong. Lalu mengapa aku takut mengganggu dan takut diejek teman-teman? Dia tersenyum, matanya memancarkan dan melihatmu berusaha mengungkapkan perasaan berkali-kali itu cukup. Aku terlalu bersemangat hingga tenggorokanku seperti hanya bisa menatapnya dengan, jadi untuk ulang tahun, aku hanya ingin merayakannya bersama. Yo berkata dengan, hanya kita berdua. Kita duduk di bangku panjang kok berbincang sangatlah, berbicara tentang masa depan, tentang rencana setelah ujian, tentang rahasia kecil yang tersimpan jika kita diterima di universitas. Subaiyo bersandar lembut di suaranya lembut. Bisakah kita mengumumkan hubungan? Baik. Aku menggenggam erat tangannya. Hati dipenuhi kebahagiaan. Pasti saat itu, aku merasa diriku adalah orang paling bahagia, seolah memiliki seluruh dunia. Tapi aku tidak tahu, di semak-semak tajam, Chen Shuhuan sedang mengangkat ponselnya dan diam-diam. Keesokan baru sampai di sekolah. Aku sudah merasakan suasana. Teman-teman sekelas memandangku dengan tatap berbisik-bisik di belakang, menunjuk-nunjuk. Sang Haoyu buru-buru menarikku ke sudut. Dengan panik berkata, Yang Zi, ada masalah. Ada apa? Hatiku berdebar-debar. Ada firasat buruk. Chen Shuhuan memotretmu dan Subaiyo lalu mengirimnya ke grup. Kepalaku berdengung, seperti meledak. Segera mengeluarkan pon. Di grup kelas jelas terlihat foto aku dan Subaiyo duduk di meski cahaya redup. Tapi jelas terlihat kami berdua di bawahnya sudah ada puluhan heboh. Wah, bukti nyata. Ternyata mereka berdua benar-benar tak disangka Subaibai benar-benar menerima Hiki. Apakah ini bisa dianggap? Bagaimana kalau guru? Aku menggenggam erat, ujung jari-jariku memutih. Amarah di dalam tiba-tiba meledak. Subaizo, aku bertanya cemas pada Zhang Hao. Dia memandangku dengan, apa kau mau bersembunyi apa? Aku menggigit gigi. Aku akan mencari Chen Shuhuan sedang duduk di barisan terakhir dengan sombong memegang ponsel dan memamerkan foto itu pada orang. Aku berlari dan langsung menarik kerah baju, berteriak marah, hapus fotonya. Kenapa harus? Chen Shuhuan berjuang, wajahnya penuh provok. Ini foto fakta. Kau melanggar privasi kami. Aku gemetar karena marah. Kalau begitu lapor. Chen Shuhuan tertawa dingin. Suaranya semakin paling-paling biar seluruh sekolah tahu kali. Teman-teman sekelas di sekitar ada yang melerai, ada yang menonton. Kacau balau. Di saat itulah Subaizo masuk ke kelas. Dia jelas sudah tahu soal ini. Wajahnya pucat tapi berusaha tenang. Hiki yang lepaskan. Suaranya lembut tapi penuh ketegasan yang tak. Aku melepaskan. Chen Shuhuan merapikan bajunya yang wajahnya penuh. Subaizo, kau datang tepat. Chen Shuhuan mengangkat ponsel, berkata dengan nada santai, coba jelaskan apa maksud foto ini. Chen Shuhuan berjalan mendekat tanpa ragu menggenggam tangan. Seluruh kelas langsung gempar. Suara tarikan napas terdengar di sana. Benar, aku dan Hikiang sedang. Subaizo mengangkat kepala, menatap seluruh kelas dan berkata keras, ada masa. Aku memandangnya dengan hatiku dipenuhi kehangatan. Mata pun terasa agak panas. Kalian, ini pacar. Chen Shuhuan jelas tidak menyangka dia akan mengaku begitu. Sejenak terdiam. Setelah kami sudah dewasa, masih disebut pacar. Subaizo membantah dengan tatapan nyata. Justru kamu yang memotret diam-diam lalu menyebarkannya di grup. Ini pelanggaran privasi. Aku bisa saja melapor. Chen Shuhuan benar-benar sikap sombong di wajahnya lenyap tanpa jejak. Sekarang hapus fotonya dan minta maaf di grup. Subaizo berkata tegas dan jelas, begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun. Wajah Chen Shuhuan memerah dan di bawah tatapan semua. Akhirnya dia menghapus foto itu dengan enggan mengirim pernyataan. Keributan sementara mereda. Tapi konsekuensinya adalah hubungan kami. Wali kelas segera mengetahui hal ini. Saat istirahat, aku dan Subaizo dipanggil ke kantor. Dengar-dengar kalian sedang berpacaran? Memandang kami dengan nada datar. Ya, Bu. Aku buru-buru menjawab dan mengambil tanggung jawab. Tapi kami tidak mengganggu. Translate_text. Sebaliknya, aku segera mengeluarkan dan menyerahkannya ke hadapan wali. Ini adalah nilai yang terus menunjukkan kemajuan. Wali kelas melihat rapor lalu menatap Subaizo. Nilaimu memang selalu stabil. Guru, kami Subaizo berkata dengan, tolong beri kami kesempatan. Wali kelas menghela napas. Aku tidak menentang. Perasaan suka di antara teman, tapi harus dijaga batasnya. Nadanya menjadi lebih serius. Hanya tersisa 2 bulan sebelum ujian. Jika nilai kalian menurun, aku akan segera. Terima kasih. Kami berkata serentak. Batu di hati akhirnya jatuh. Subaizo lega, menepuk dadanya. Sangat menakutkan, ia menjulurkan ekspresinya yang lucu, membuatku tak bisa menahan tawa. Kamu tadi di kelas benar, aku sangat mengagumi. Sebenarnya aku juga. Subaizo matanya berkilau. Tapi melihatmu membelaku, aku merasa tidak boleh. Kami saling tersenyum. Tangan kami secara alami, sinar matahari hangat dan menyilaukan. Sejak hari itu, kami tidak perlu lagi pergi sekolah makan bersama, mengerjakan soal di kelas bersama. Teman-teman sekelas yang awalnya lama-kelamaan terbiasa. Bahkan ada siswi yang 2 bulan sebelum ujian nasional. Subaiyo membantu saya membantunya menguat. Kami berdua berjuang berlelah namun bahagia. Pada ujian simul, saya berhasil masuk 100 besar tingkat sekolah. Hari itu kami berjanji untuk pergi. Saya sudah beberapa universitas ini. Kami berdua punya harapan. Menunjuk formulir pemilihan jurusan dengan mata berbinar-binar. Saya menggenggam tangan. Hati dipenuhi harap. Kami mengisi formulir pemilih bersama-sama menyerah. Saat keluar dari gerbang, bayangan kami tertarik sangat panjang oleh matahari sore ke Kiang. Subaiyo tiba-tiba memanggil saya. Kita harus tetap Dia menatap mata saya dengan sangat serius. Pasti saya menggenggam erat tangannya. Diamnya terukir kuat di hati. Selama 2 hari kami saling menyemangati. Pandangan mata penuh kepercayaan dan dorongan. Saat bel terakhir berbunyi menandai berat, saya melihat langit di luar. Tahu kehidupan baru kami akan dimulai. Hari hasil ujian nasional. Saya gugup sampai telapak jari-jari gemetaran. Sistem pengecekan nilai saya refresh belasan baru bisa masuk.
Total nilai 500. Saya terdiam lalu melompat gembira, berteriak histeris. Nilai ini memberi harapan untuk saya langsung mengeluarkan ponsel menelepon suara gemetar. Kamu sudah cek nilainya? Di seberang telepon terdiam selalu terdengar suaranya. Sudah? 6. Sangat bagus. Saya bersemangat sampai kita bisa ke Beijing. Kita bisa bersama. Suara Subaizo terdengar bergetar sedikit. Terdengar sangat tidak biasa. Orang tuaku ingin aku pergi. Hatiku langsung jatuh ke dasar. Semangatku tadi hilang tanpa bekas. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi ke Beijing bersama? Suaraku menjadi serak. Universitas di Shanghai itu mengirimkan surat penerimaan. Suara Subaizo terdengar. Orang tuaku bilang usahanya sangat sulit. Mereka memaksa. Lalu bagaimana pendapatmu? Aku mengejar harapan terakhir dengan menanya. Aku tidak tahu. Suaranya penuh dengan malam itu. Kita janjian bertemu di tempat. Mata Subaizo memerah. Jelas sudah menangislah. Bekas air mata masih Aku bertengkar dengan orang. Katanya dengan suara. Tapi sikap mereka sangat keras. Aku tidak bisa. Jika kamu benar-benar ingin. Aku mengerat gigi. Berkata dengan. Aku bisa ikut denganmu. Tidak cukup untuk masuk universitas. Subaizo menggelengkan. Air matanya jatuh. Dan apakah orang tuamu akan setuju kamu melepas Lalu bagaimana? Ayahku sudah bilang asal aku bisa masuk universitas. Dia mau menanggung semua biaya kuliah dan hidup. Lalu harus. Suaraku serak. Hatiku sakit seperti ditusuk. Subaizo memegang tangan. Memandangku dengan mata. Kita bisa pacaran jarak. Aku bergumam pelan. Perasaan hatiku campur. Hanya 4 tahun. Dia berusaha tersenyum. Kita bisa video call bertemu saat libur. Setelah lulus kuliah kita bisa bersama selamanya. Aku menatap matanya. Translate_tag. Melihat ketidakrelaan juga baik. Aku mengangguk kuat. Air mata. Aku tunggu kamu. Akhirnya aku pergi ke universitas biasa sedangkan sebelum kuliah dimulai. Kami pergi ke stasiun. Dia memelukku erat mau melepaskan. Air mata membasahi bajuku. Dia menelepon dan tidak boleh melihat. Di mata gadis lain hanya boleh. Di mataku hanya harus datang menengokku. Jangan ingkar janji. Dia harus naik kereta. Kekiang aku cinta kamu. Dia berbisik di telinga. Suaranya lembut. Aku juga cinta kamu. Aku memeluknya. Tak rela melepaskannya. Kereta perlahan mulai. Aku berdiri di peron. Melihat sosoknya sampai menghilang dari pandang. Air mata akhirnya meluap. Keretaku sore di ruang tunggu. Aku menerima SMS. Sudah mulai merindu. Aku menggenggam ponsel. Air mata jatuh di layar Aku juga kehidupan. Demikianlah aku di Beijing. Dia di Shanghai. Kami berjanji. Tiap hari obrolan. Tiap minggu surat menyurat. Tiap bulan saling kirim hadiah. Tapi kenyataan jadwal kuliah, waktu tidur, lingkaran pertemanan berbeda. Kadang aku malam ingin video dengannya. Kadang-kadang dia ingin mengobrol, tapi aku sedang mengikuti kegiatan. Sama sekali tidak. Bulan pertama, kami video call 20. Bulan kedua, 20 kali. 15 kali. Jarak semakin dalam. Pertengkaran pertama terjadi awal November. Hari itu adalah ulang tahun. Subaizo akan video call jam 7. Aku membatalkan makan malam yang sudah dipersendirian di asrama. Menunggu dari jam 6 sampai jam 8. Baru dia mengirim pesan. Maaf, kelas praktikum molor. Baru selesai amarahku langsung meledak. Membalasnya. Aku sudah menunggumu Aku juga tidak mau. Sama sekali tidak. Nadanya juga terdengar sedikit. Meskipun kamu bisa beritahu aku sebelumnya. Ponselku habis baterai. Baru saja dicharger langsung. Kami saling bertengkar sengit. Akhirnya berpisah. Dengan malam itu, aku berbaring di tempat tidur menatap langit. Hati dipenuhi kebingungan. Apakah hubungan jarak jauh benar-benar keesokan hari? Subaizo menelepon lebih dulu. Suaranya terdengar. Maaf, kemarin salahku. Seharusnya tidak Aku juga Aku menghela napas. Amarah di hatiku sudah lama. Hanya tersisa rasa. Seharusnya tidak marah. Aku merindukan. Suaranya tersendat. Aku juga kita sudah tapi aku tak. Sudah ada retakan di antara kita. Liburan musim dingin Kami janji bertemu di pintu keluar stasiun kereta di kampus. Aku langsung melihat. Dia lebih kurus dan semakin cantik. Dengan aura kedewasaan mahasiswa yang lebih. Kami berpelukan erat. Orang-orang di sekitar tapi kami berdua tidak. Kamu berubah. Aku membelai rambutnya. Berkata pelan. Kamu juga sudah tumbuh. Kami tertawa dan seperti kembali ke masa SMA. Tapi selama 2 minggu aku masih bisa merasakan ada yang berbeda. Topik pembicaraan kami terkadang duduk bersama malah jatuh dalam kehening. Dia bercerita tentang kemeriahan dan dia bercerita tentang pemandangan. Tapi hidup kami sudah tidak lagi bersinggungan. Sebelum kuliah dimulai kami bertengkar karena aku ingin dia mengubah tiket. Tinggal 1 hari lagi. Tapi tiket sudah lama dibeli. Mengubahnya merepot. Tidak bisakah kamu berubah? Aku spontan berkata. Nada suaraku penuh kekecewaan. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Dia juga marah. Membalas akhirnya dia tetap mengubah tiketnya. Tinggal 1 hari. Tapi suasana di antara kami tetap canggung. Di kereta kembali ke kamp. Aku menerima surat panjang darinya. Yang aku rasa kita bukan jarak geografi, tapi jarak di hati. Aku berpikir, mungkin dulu kita terlalu naif. Jariku gemetar tak terkendali setelah apakah dia sedang mengajak putus? Aku segera meneleponnya. Sudah lama baru dia menerima surat itu. Suaraku serak saat sulit berbicara. Itu suara Subaizo yang kudengar sangat tenang. Tenangnya membuatku geli. Aku serius. Hanya karena konflik kecil. Kita bisa mengatasinya? Sungguh bisa. Dia mau aku. Kita sudah menempuh jalan hidup yang kamu di Beijing, aku di Shanghai. Lingkaran? Tujuan? Rencana masa depan. Setelah lulus kita bisa bersama. Aku masih bertanya. Setelah lulus, siapa yang mengalah? Kamu meninggalkan segalanya di Beijing atau aku meninggalkan peluang di Shanghai? Aku tak bisa Mari kita tenang sejenak. Suara Subaizo terdengar lelah. Untuk sementara jangan menghubung. Terputus. Aku menatap pemandangan yang melintas. Air mata mengalir tanpa suara. Masa tenang berubah. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kami tak ada yang menghubung. Zhang Haoyu datang ke Beijing menemuiku.
Ada apa denganmu dan dia sudah lama tak memposting foto kalian putus. Kataku datar, tapi hati rasanya seperti tidak mungkin. Perasaan kalian bertahun. Sang Haoyu tak percaya. Hubungan jarak jauh. Aku tersenyum mengangkat gelas dan menghabiskan. Sang Haoyu menepuk bahuku menghibur. Lihatlah sis, di kampus banyak perempuan. Pasti aku tersenyum. Tak berkata. Setelah itu aku coba menjalani hidup baru. Ikut lebih banyak kegiatan. Kenal teman baru. Bahkan aku dekat dengan seorang perempuan dari departemen. Tapi setiap kali malam sunyi sepi, aku masih teringat Subaizo. Teringat masa saat dia menolakku. Teringat momen dia menyetujuiku. Teringat hari-hari kami mengerjakan soal. Teringat cahaya bulan di bawah pohon. Pada Natal di tahun kedua, aku menerima paket yang dikirim dari Shanghai. Saat kubuka, di dalamnya ada gelang perak yang kubedan sepucuk sekian. Aku sudah akhirnya memutuskan untuk terima kasih telah memberiku kenangan indah. Semoga kamu suratnya sih. Tapi ku baca lama sekali, sampai mataku memerah. Akhirnya aku tidak membalas. Kami pun saling meninggalkan dalam masa muda yang tak bisa kembali itu. Waktu berlalu begitu tak terasa sudah lulus kuliah dan mulai bekerja. Terintegrasi dalam kehidupan. Aku bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan. Menjalani kehidupan yang monoton. Kadang masih harus setelah bekerja hingga aku pernah 2 kali menjalin hubungan yang berat. Satu karena tidak cocok, sering bertengkar. Satu lagi karena dia ingin kami berpisah dengan teman-teman juga memperkenalkan tapi aku selalu tidak tertarik. Sang Haoyu di hatiku masih tersisa. Subaizo sudah berapa tahun? Yangzi? Sudah. Dia menepuk bahuku, berkata dengan penuh aku sudah lama melepaskannya, tapi hanya aku yang tahu betapa kosongnya kata-kata ini. Sebenarnya aku kadang masih bermimpi, memimpikan kelas S, memimpikan pohon utong itu, memimpikan dia Aku setuju. Musim semi tahun, ketua kelas SMA mengadakan reuni 10 tahun. Awalnya aku tidak mau, tapi Zhang Haoyu, apapun yang kukatakan, Chen Shuhuan juga akan. Kamu sekarang sukses kalau tidak pergi bukannya rugi, apa yang bisa kupamerkan? Aku berkata dengan gajimu setahun saja, punya rumah dan mobil itu belum cukup untuk tak tahan dengan rayuannya. Aku akhirnya setuju dan memesan tiket pulang kampung. Reuni alumni diadakan di ruang privat sebuah hotel. Saat aku tiba, sudah ada lebih dari 10 orang di rumah. Sang Haoyu langsung menarikku masuk ke dalam. Di sisi Qiangzi, Chen Shuhuan juga ada. Dia jadi lebih gemuk, bulat katanya buka supermarket di kampung. Hidupnya cukup makmur ya. Qiang yang pulang dari Beijing sebagai bos besar memang beda. Chen Shuhuan memandangiku dari nada bicaranya penuh canda. Setelan jas ini mah lumayan, jawabku datar. Malas berdebat dengan beberapa teman lain datang. Ruangan jadi ramai. Semua duduk berkumpul membicarakan kehidupan pekerjaan, keluarga. Ada yang jadi guru, ada yang lulus CPNS, ada yang berbisnis jadi. Chen Shuhuan tiba-tiba menaikkan, membuat semua orang menatapnya. Semua masih ingat dulu Qiang mengejar Bai You ditolak sampai 12. Beberapa pria langsung tertawa. Ingat-ingat surat cinta ke-13. Hampir jadi bahan tertawaan. Subaizo kan kemudian pergi ke katanya selama ini masih sendiri. Qiang, apakah kamu masih menyukai Subaizo? Ada orang yang ikuti. Aku mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Sang Haoyu buru-buru melak. Ini sudah kejadian lama, mengapa masih membicara? Hanya penasaran saja. Chen Shuhuan tidak mau mengalah, lalu menatap ke arah. Ngomong, apakah Subaizo akan? Katanya mungkin datang tapi terjebak. Akan terlambat? Hatiku berdebar kencang. Dia akan datang? Kita sudah 10 tahun. Aku pernah membayangkan berkali-kali skenario, tapi tidak menyangka akan terjadi di acara. Pintu ruangan VIP sekali lagi seorang perempuan masuk sambil maaf, di jalan macet jadi terlambat. Pandangan semua orang serentak menuju ke pintu. Itu Subaizo. Dia berubah, tapi sepertinya tidak berubah. Rambut panjangnya, wajahnya dirias dengan riasan, menggunakan setelan profesional, memancarkan pesak wanita dewasa tapi matanya yang jernih, bersinar, masih seperti yang kuingat. Subaizo, lama tidak bertemu. Teman-teman sekelas segera mengerumuni dan menyapa. Dia tersenyum dan bercakap. Pandangannya menyapu, berhenti sebentar di diriku hanya sedetik, lalu dengan natural berpindah. Chen Shuhuan mulai lagi menghasut dan ke samping. Subaizo, apakah kamu masih ingat Qiang? Dulu dia sangat setia padamu. Subaizo tersenyum, nada datar. Ingat? Dia masih lajang. Apakah kalian berdua mau Chen Shuhuan tertawa terbahak melihat tidak takut mas. Teman-teman sekelas lainnya ikut di dalam ruang box ramai. Subaiyo tidak hanya mencari tempat duduk yang jauh dariku dan makan malam dimulai. Semua orang mengobrol, suasana hangat. Chen Shuhuan yang sudah mabuk mulai membuka air, menceritakan kembali momen memalukan saat aku mengaku cinta. Kalau menurutku, Subaiyo, dulu kamu seharusnya lihat dia sekarang sukses, punya rumah dan mobil, digaji tahunan rat. Memang jodoh yang bagus sekali. Sayang sekali. Terlewat. Aku mengerutkan kening, hati sedikit kesal. Jangan bicara. Kok tidak boleh bicara lagi? Chen Shuhuan mengangkat gelas sambil mabuk menatapku. Apa kamu sekarang masih menyukainya? Semua pandangan tertumpah padaku. Aku melihat jam tangan, lalu mengangkat kepala dan melambaikan tangan ke arah Subaiyo. Sayang, orang-orang ini lagi membicarakan hal memalukan. Seluruh ruangan langsung hening. Subaiyo terkejut, lalu berdiri. Di bawah pandangan terkejut semua, dengan percaya diri berjalan ke sampingku dan dia memiringkan wajah ke pipiku, menciumnya. Jangan dengar omong, suamiku dulu sangat tampan. Gelas di tangan Chen Shuhuan jatuh ke lantai, hancur berantakan kamu kalian. Dia membelalakan wajahnya penuh ketidakpuasan. Kami sudah menikah 2 tahun. Subaiyo merangkul lengan, senyumnya lembut, hanya saja belum memberitahu. Di dalam ruang box langsung gempar. Apa? Kalian menikah? Kapan itu terjadi? Kok tidak ada kabar sama sekali? Bukannya kalian sudah putus? Subaiyo tersenyum. Waktu kuliah memang putus, tapi setelah bekerja kami bertemu. Aku menambahkan, aku di Beijing. Aku ada proyek kerjasama dengan perusahaan. Begitulah kami bertemu. Lalu rujuk lagi. Rujuk pacaran menikah.
Aku menggenggam erat tangan sudut mulut. Nah, sesederhana itu. Teman-teman sekelas sadar dari keterkejutan. Satu persatu mengangkat gelas tersenyum. Wajah Chen Shuhuan kemudian duduk dengan canggung. Tidak berani bicara lagi. Malam itu kami menjadi pusat perhatian. Semua mengerumuni kami menanyakan ini. Bertanya bagaimana kapan menikahnya, mengapa dirahasiakan. Kami kompak bekerja. Menjawab satu. Seolah kami benar-benar pasangan yang mesra Setelah reuni berakhir, aku dan Subaizo keluar hotel sampai di pintu. Dia melepaskan tangan. Sudut mulut membawa barusan terima kasih sudah bekerja. Kamu juga. Aku memandangnya tidak tahan. Mengapa bilang kami sudah? Kalau tidak, Subaizo menaikkan. Melihatmu diejek mereka. Lagi pula yang kukatakan tidak sepenuhnya bohong. Aku tertegur. Fakta apa? Subaizo mengeluarkan dompet dari tas. Di dalamnya terselip sebuah adalah foto pernikahan. Otakku kosong. Terpaku memandangi foto itu. Subaizo menyimpan dompetnya dan tapi tak ada yang akan aku lega. Tapi di hati tiba-tiba muncul rasa kecewa. Kamu mau ke aku antar kamu? Aku mengalihkan topik. Tidak. Aku datang dengan dia menunjuk ke sebuah mobil putih di tempat parkir. Kalau begitu selamat tinggal ke Kiang. Dia memanggil. Ada satu hal yang kukatakan tadi yang benar. Subaizo menatap mataku. Serius berkata, dulu kamu memang sangat tampan. Setelah berkata demikian dia berbalik tanpa menengok. Aku berdiri di menyaksikan mobilnya perlahan menghilang dalam ponselku berdiri. Itu Shang Haoyu Qiang Zi. Dasar kamu hebat. Ternyata menikah diam-diam. Kapan itu? Cepat jujur dari ceritanya panjang. Aku tersenyum. Besok saja menutup telepon. Aku menengadah ke langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip sudah bertemu dengannya. Aku masih saja keesokan hari. Shang Haoyu mengajakku begitu bertemu langsung menanyakan jujur saja apa yang sebenarnya. Kalian memang tidak menikah. Foto itu. Iya, aku menceritakan semua yang terjadi tadi malam kepada. Jadi kalian tidak menikah, fotonya palsu. Shang Haoyu tampak tersadar. Tapi kenapa dia mau? Shang Haoyu mengerutkan. Bilang juga kamu dulu apa dia masih menyukai. Jangan nebak. Sudah berlalu bertahun-tahun. Saya bilang begitu tapi hati saya berantak. Tapi kalian kemarin bekerja sama sekali tidak seperti berpura-pura. Hanya diam-diam minum teh, tapi hati saya bergolak. Sore hari saya menerima permintaan pertemuan. Catatannya adalah setelah menjadi dia mengirim pesan, kemarin terima kasih, saya traktir kamu. Sebagai ucapan, kami janjian di sebuah kafe yang dia datang berganti pakaian kasut, melepaskan kesan profesional, terlihat jauh lebih mudah. Kemarin merepotkanmu? Saya yang membuka agak malu-malu. Tidak. Subaizo tersenyum kecil. Saya juga tidak suka orang seperti dan saya berhutang saya putus waktu dulu adalah saya yang dia menundukkan suaranya agak rendah. Waktu itu terlalu mudah. Merasa hubungan jarak jauh tidak mungkin makanya begitu tegas. Sudah lewat. Saya menghela nafas. Kamu benar. Waktu itu kita terlalu mudah. Tidak tahu bagaimana mempertahankan hubungan. Tapi saya menyesal. Subaizo mengangkat ke matanya berkilau. Kemudian saya ingin mencari. Tapi dengar kamu punya pacar baru. Itu semua hanya saya berkata kalau kamu dengar-dengar ya, dia mengangguk, tersenyum getir. Kerja terlalu translate underscore tidak juga bertemu dengan yang cocok. Atau bisa dibilang kami diam cukup lama. Di kedai kopi hanya ada musik yang merdu. Kamu kali ini pulang berapa hari memecahkan Aku pulang untuk menangani urusan pribadi. Subaizo menatapku dan berkata pelan. Sebenarnya aku sedang mengundurkan diri. Nada bicara santai. Tekanan di kota. Aku lelah. Lalu kamu pulang belum terpikir. Dia memiringkan kepala dan mungkin membuka sebuah toko kecil atau mencari pekerjaan hidup dengan dia bagaimana denganmu? Di Beijing baik-baik saja, begitu-begitu saja, tapi penghasilan cukup baik. Kami mengobrol tentang keadaan, mengobrol tentang pengalaman, mengobrol tentang waktu-waktu yang aku menemukan kami berdua banyak berubah, tapi banyak hal yang sama sekali. Dia masih suka makan, masih benci ketumbar, masih akan menggigit bibir. Aku masih suka masih takut makan pedas, masih akan mengusap saat berpisah. Dia bertanya padaku minggu teman sekelas lama kumpul. Aku menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau baik, keesokan harinya, kami bersama-sama kembali ke alma mater. Sekolah tidak banyak berubah. Hanya gedung sekolah dicat ulang diganti dengan lintas. Kami berjalan berdamping melewati pohon Phoenix, melewati tribun lapangan. Translate underscore. Masih ingat tempat ini? Subaizo menunjuk pohon Phoenix ketiga. Matanya penuh kerinduan. Ingat, aku tertawa. Teringat gugup dan kejutan hari itu. Hari itu kupikir kamu akan sebenarnya aku dia berkata dengan lembut. Suaranya lembut bisa hanya saja selalu kenapa tak punya takut diajak orang, takut mengganggu belajar, takut kita tak bisa bertahan sampai. Subaizo bersandar lembut. Nada suaranya membawa sedikit penyesal. Hasilnya tetap melewatkan bertahun-tahun. Aku mengulurkan tangan memeluknya. Sekarang, bertanya dengan serius, kalau sekarang beranikah kamu? Dia mengangkat menatapku, matanya beranikah? Aku berani. Kami berguling bersama di bawah pohon Phoenix 10. Sinar matahari hangat dan saat itu, aku seakan kembali ke usia 8, kembali ke musim panas dengan dering, kembali ke momen dia bilang baik padaku. Minggu ini kami hampir bertemu, melupakan toko teh susu yang sering menjelajahi rasa favorit, melupakan toko buku yang membeli beberapa buku yang menapaki jalan yang sering dilalui, mengobrolkan rahasia yang kami membicarakan waktu, membicarakan kemungkinan kalau aku kembali, apakah kamu akan kembali? Subaizo menatapku, matanya penuh harapan akan. Aku menjawab tanpa ragu, aku meninggal, tapi kamu berkembang begitu. Dia agak ragu.
Bagus lagi, aku menggenggam tangan, berkata dengan, tanpamu semua itu tidak ada arti. Dia menangis, air mata jatuh di punggung terasa panas. Aku juga merah mata karena panas. Memeluknya erat-erat setelah 10 tahun, membuat kami semakin paham bobot masing-masing. Seminggu kemudian dia harus kembali ke Shanghai mengurus. Saat berpamitan dia memeluk bisik di telingaku pelan, kali ini tidak akan membuatmu menunggu. Aku menunggu. Aku memeluknya dengan hati penuh harap. 2 bulan kemudian, Subaizou kembali ke kampung. Aku juga mengajukan kerja jarak jauh, mengepak barang bawah, kembali ke kota kecil penuh kenangan. Kami menyewa rumah di 2 ujung kota. Perlahan mulai mendekati kehidupan setiap hari makan jalan-jalan bersama, merencanakan aku ingin buka toko buku. Subaizou matanya berbinar-binar dengan pojok kopi yang hangat dan tenang. Aku bantu buatkan website dan aku tertawa kamu bisa. Dia wajah penuh keraguan. Aku dengan bangga mengangkat. Kami saling memandang seperti 2 anak yang tak punya keharusan. Toko buku dipersiapkan 3. Selama itu kami menemui orang tua. Orang tuaku memuji Subaizou tiada sangat menyukainya. Ayah ibunya juga puas padaku sambil anak ini punya dulu mengejar bayi kami sampai 13. Wajah Subaizou langsung memerah. Dengan manja berteriak. Musim semi tahun 2. Toko buku dibuka. Namanya peringatan 13. Surat cinta yang 13 surat itu. Pada hari pembuka banyak teman lama datang. Toko kecil itu ramai penuh sesak. Chen Shuhuan juga datang. Tangan masih membawa keranjang. Wajah penuh dengan selamat. Kali ini dia menggaruk-garuk dengan malu-malu berterima kasih. Saya menepuk bahunya. Dendam di hati sudah lama hilang. Semuanya sudah. Bisnis toko buku sangat. Subaizou setiap hari sibuk tahan. Wajah selalu tersenyum bahagia. Saya bekerja jarak jauh. Saat waktu luar, pergi ke toko membantu pelanggan menyeduh kopi dan merapikan. Hidup kami sederhana namun penuh hangat dan bahagia. Musim gugur tahun 2000. Saya melamarnya. Setelah toko buku tutup, saya menyalakan lilin dan lampu hias yang sudah. Seluruh toko buku diselimuti cahaya hangat. Saya mengeluarkan cincin yang berlutut, satu kaki menatap matanya. Subaizou, 10 tahun lah. Di sini saya mengungkapkan perasaan untuk sekarang saya ingin bertanya lagi, Pak. Maukah kamu menikah? Dia menatap. Air mata seketika jatuh, mengangguk kuat-kuat. Aku mau. Untuk yang ke-13 kalinya mau. Pernikahan dijadwalkan musim semi. Kami tidak mengadakan upacara, hanya mengundang keluarga dan teman baik. Teman lama Zhang Haoyu adalah pengiring, Yao Xiaqi adalah pengiring wanita. Chen Shuhuan juga datang, bahkan aktif membantu sibuk kesana kemari. Di pernikahan, kami memutar sebuah video dari foto-foto canggung masa kerinduan saat kuliah di tempat, hingga pertemuan kembali sampai momen bahagia saat ini. Di akhir video ada tulisan tangan. Dari seragam sekolah dari rambut hitam ke saat Subaizou berjalan perlahan ke arahku dengan gaun pengantin. Aku tak bisa menahan air mata yang jatuh. Dia tersenyum berbisik lembut, bodoh, aku terlalu bahagia. Aku menggenggam erat tangannya. Suara tercekat, seperti mimpi tapi bukan mimpi. Dia berjinjit, mencium bibirku dengan lembut. Kita masih punya waktu seumur. Setelah upacara, teman-teman mengerumuni memberi ucapan selamat dengan kisah kalian bisa difilmkan. Yao Xiaqi bersemangat. Iya, lebih seru dari drama Ais. Zhang Haoyu menyambut. Chen Shuhuan menghampiri kami dengan gelas. Dengan ketulusan, dulu aku salah, guru sering menyasar. Aku minta maaf. Selamat menikah, semoga bahagia selamanya. Aku tersenyum dan bersulang dengannya. Aku biarkan hilang bersama tegukan. Saat jamuan, Subaizou mendekat dan berbisik di telingaku. Sebenarnya saat kau melamarku yang ke-13 dulu, aku sudah siap menerimanya. Aku tahu. Teringat kelembutan di matanya. Caramu memandangku berbeda dari dulu. Lalu kenapa kau masih gugup? Karena menyukai. Dia menatap matanya serius berkata, baik dulu, sekarang, setiap bertemu kamu aku selalu gugup. Dia bersandar di bawah sudut bibirnya. Sekarang? Aku memeluknya erat. _text. Takut hidup tidak akan? Dia menggenggam jari-jari saling terkait. Kita akan terus berjalan sampai ya. Kita akan terus berjalan dari seragam sekolah, dari rambut hitam ke rambut putih, dari 13 surat cinta sampai janji seumur hidup. Dari suka yang mantap inilah kisah kami, sederhana dan penuh lika-liku. Tapi akhirnya berakhir bahagia. Seperti semua cinta yang dia membutuhkan endapan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan, tapi yang terpenting, membutuhkan 10 tahun kemudian, masih memiliki keberanian untuk memulai kembali, bersedia satu sama lain. Bersedia aku mencintai Subaizou. Dari dulu sampai sekarang, di foto itu adalah usia 18 tahun. Aku dan dia berdiri di bawah pohon wutong di samping